Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya akan menjawab pertanyaan para remisa. Hal apa yang menyebabkan para penonton ini kepikiran atau kepingin memiliki printer tipe produknya Epson tipe M3140? Kurang lebihnya printernya seperti ini, cuma di depan kita ini adanya tipe M2140. Secara fisik printernya sama, secara fitur dia sama, hanya upgrade di beberapa titik aja remisa. Tapi intinya printernya kurang lebihnya seperti ini, tipe M3140 atau M2140. Jadi ini generasi sebelumnya. Lah kebetulan saya agak paham atau agak lama juga memegang printer tipe ini remisa. Ini saya akan menjawab sesuai sepengalaman saya Mas ya. Jadi gini Mas, hal yang pertama yang saya sampaikan ke jenengan, sampean sebelum membeli printer ini sampean pertimbangkan dulu hal yang pertama dari segi fungsional Mas. Karena apa? Mengingat printer ini di pasaran dijual dengan harga 4 jutaan. Lah, hal pertama saya akan memperjelas yaitu soal fungsional yang nanti bisa menjadi pertimbangan sampean sebelum membeli printer yang seperti di hadapan kita kali ini. Hal pertama yang perlu saya sampaikan yaitu printer ini dia mono. Dia hanya mempunyai kebutuhan cetak hitam saja, jadi dia nggak bisa cetak warna. Hal satu, printer ini menggunakan tinta dengan kode produknya Epson tipe 005 atau 005S. Kedua tipe ini bisa digunakan pada printer tipe M2140 atau M3140. Terus printer ini dengan tinta yang direkomendasikan oleh pabrikan Epson, printer ini juga sudah berjenis atau berkelamin tinta pigmen dengan jenis tinta pigmen. Jadi dia memang basicnya tintanya anti luntur. Jadi kalau memang ini juga bisa menjadi buat pertimbangan para penonton yang melihat video saya ini. Memang printer ini sudah dari pabrikannya memang didesain untuk menggunakan tinta pigmen atau tinta anti luntur. Atau apa ya, dengan kebutuhan dokumen penting-penting lah remisa, buat untuk cetak dokumen-dokumen penting. Secara fungsional saja Mas ya, ini hal yang pertama saya bahas yaitu soal fungsionalnya. Hal pertama yaitu adalah printer ini mono, dia hanya bisa mencetak hitam saja, nggak bisa mencetak warna. Terus hal yang kedua, printer ini meskipun sudah dilengkapi dengan fitur fotokopi atau scan, printer ini hanya mampu atau bisa buat salin cetak dengan ukuran kertas maksimal A4 Mas. Jadi dia masih belum bisa fotokopi dengan ukuran kertas folio atau legal. Nah, ini akan menjadi bisa sampean pertimbangkan juga secara fungsional di harga 4 jutaan. Printer ini sampean yakin nggak untuk memilikinya? Terus ini masih di fungsional, dari segi fungsional. Printer ini saat dibuat fotokopi Mas, semisal sampean mau fotokopi dokumen itu dijadikan 20 lembar. Lah, printer ini Mas, sampean harus menambah jumlah cetaknya di sini. Karena di sini tidak disediakan angka atau memang dia untuk fotokopi jumlah banyak, jadi kita harus agak ribet sedikit Mas. Kita harus menambah angka, jumlah angka yang mau kita cetak jumlahnya berapa, kita bisa menambah jumlahnya di sini. Jadi semisal mau 10 lembar atau 20 lembar ya, mencetnya ini disesuaikan sama kebutuhannya dari segi fungsional. Terus berikutnya Mas, printer ini masih menggunakan penarik kertas bawah. Ini bisa jadi salah satu kelebihan, bisa juga jadi salah satu kekurangan Mas. Ini soal fungsional Mas ya. Kelebihannya printer ini ketika menggunakan
bagi kertas yang ada di bawah sini Mas, itu dia terhindar dari debu-debu atau kotoran seperti printer yang menggunakan tray kertas yang di atas seperti itu. Karena apa? Ketika printer nggak digunakan, kertasnya masih nancep di dalam printer, itu biasanya ada kotoran-kotoran atau benda asing bisa masuk ke printer sehingga mempengaruhi kinerja printer atau printer bisa error. Karena dalam jalur penarik lewatnya kertas, jalur jalannya kertas itu tersumbat sama kotoran-kotoran yang nggak kita kenali atau yang nggak kita sengaja akhirnya masuk ke dalam printer. Ini salah satu kelebihannya. Tapi Mas, printer ini dengan bagi yang posisi ada di bawah sini, ini mempunyai kekurangan Mas. Kekurangannya apa? Printer yang mempunyai bagi di bawah itu rata-rata, ini rata-rata remisa ya, nggak semuanya. Rata-rata dia itu menggunakan transmisi, gigi transmisi penarik kertasnya. Jadi kalau dipakai kebutuhan dengan kertas yang agak tebal di angka atau di atas ketebalan 120 gram lah semisal. Tapi pada dasarnya kebanyakan di pasaran kebutuhan dengan cetak dokumen itu di angka 80 gram ukuran kertasnya. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan juga bisa juga para pemakai itu punya kebutuhan entah 1 atau 2 kali dengan menggunakan kertas yang agak tebal. Semisal mau dipakai sampul atau apa, printer ini agak punya kekurangan di kertas tebal Mas. Karena apa? Penarik kertasnya dia pakai transmisi. Terus Mas, printer yang bagi kertasnya ada di bawah sini itu biasanya rata-rata dia akan menarik posisi ke atas sini. Nah, ini saya spilkan. Lah, gini Mas. Dia masuk ke sini. Ya, dia dari bawah masuk ke sini, sret. Ini nekuk Mas, nekuk ke dalam sana. Lah ini nikungnya ini sampai berapa puluh derajat ini, 80 derajat Mas. Ini kalau kertas agak tebel itu printer ini agak kesusahan saat penarikan kertas. Biasanya printernya akan sering paper jam. Karena apa ya, lewatnya sini ini kertasnya harus nekuk, harus melalui proses seperti ini. Gimana Mas, ini lah ini loh Mas, ini dia kertas itu melewati sini, tray kertas ini dia dari bawah masuk terus ke atas ini baru dicetak oleh kepala cetak atau print headnya. Lah itu dari segi fungsional Mas ya. Terus berikutnya gini aja selengkapnya akan saya bahas lebih detail. Jadi buat para penonton juga atau buat para remisa jangan di skip biar sampean nggak sampai salah paham atau membeli printer ini ternyata nggak sesuai sama kebutuhannya sampean. Nanti bilangnya kok produknya Epson elek. Nggak, sebenarnya hanya nggak sesuai sama kebutuhannya para remisa gitu ya. Barangkali para penonton nggak begitu juga memerlukan printer ini, ya bisa jadi ini untuk menambah wawasan atau menambah pengalaman para remisa yang ada di rumah gitu ya Mas ya. Jadi ini ayo kita lanjut untuk pembahasan printer ini secara detail. Rekomendasi enggak Mas untuk sampean miliki dengan pertanyaan serta kebutuhannya jenengan gitu. Ayo Mas kita lanjut untuk perjelasnya printer ini, kesimpulannya seperti apa. Berjumpa kembali para remisa yang ada di rumah, para bolok-bolok, para bapak-bapak, selamat beristirahat, selamat berkumpul sama keluarga. Saya ucapkan salam dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para remisa dengan kami Jakal Printer. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton yang ada di rumah.
Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan dari rekan kita yang ada di Kediri, wilayah Kediri. Kalau dari cerita singkatnya sih, beliau ini ternyata bagian pengadaan. Lah, bagian pengadaan pada instansi pemerintah mungkin ya. Kalau rumah sakit yang ada di Kediri, saya tidak bisa menyebutkan tempatnya, tapi kayaknya instansi punyanya pemerintah. Beliau ini punya pengajuan atau punya pengajuan printer dengan tipe M3140 itu dari ruangan-ruangan. Jadi beliau ini menerima laporan untuk permintaan barang dengan tipe printer Epson tipe M3140. Akhirnya beliau karena sudah berteman dengan saya melalui Facebook juga sudah agak cukup lama, jadi beliaunya itu sedikit mempunyai kepercayaan kepada saya, gitu Remisa. Terus beliaunya menanyakan langsung kepada saya, rekomendasi nggak Mas kalau untuk kebutuhan kantor. Jadi saya kemarin sempat menjawab secara singkat saja, tapi saya janjikan untuk saya bikinkan video melalui channel YouTube saya, gitu Remisa. Saya di sini tidak akan membahas spesifikasinya secara lengkap atau secara detail, tapi kita akan mengambil poin-poin pentingnya saja, mana yang biasa kita temui atau mana yang biasa kita butuhkan dalam kebutuhan sehari-hari, gitu Remisa. Karena saya nggak ada printernya tipe M3140 yang ada di depan kita ini, printer ini produknya dari Epson, generasi sebelumnya tipe M2140. Untuk hal pertama yang akan kita bahas pada printer yang ada di depan kita ini, Remisa ya, printer ini memang secara desain itu sangat menjual, atau desainnya itu menggiurkan, mengilerkan, atau desainnya gimana Remisa? Cantik ngono lho Remisa. Pokoknya cara wong wedok ngono wayu Remisa. Isin aku atene ngomong. Enggak. Secara desain memang printer ini cukup sangat cantik, atau desainnya itu ya sekelas printer di harga 4 jutaan. Saya kira printer M21 atau M3140 ini memang secara desain cukup sangat menarik atau sangat elegan. Semisal printer ini memang Remisa miliki itu mungkin ditaruh di tempat meja atau ditaruh di tempat kantor Remisa, itu kelihatannya kayak gengsinya itu dapat gitu loh Remisa. Ya itu sih kalau kita lihat secara desain, karena kok kepikiran gitu loh Remisa desain printer dengan harga 4 jutaan dengan model yang seperti ini. Tapi ya kalau untuk kebutuhan printer memang kita tidak bisa melihat cukup hanya dengan desain atau wajah yang ditawarkan ke kita Remisa. Secara umum printer itu dibeli atau layak kita miliki itu karena sesuai sama kebutuhan kita. Jadi hal pertama untuk membahas printer memang saya lebih mengedepankan soal kebutuhan. Jadi sebelum para Remisa membeli printer ini dia hanya didesain mono. Dia hanya bisa mencetak hitam saja, jadi nggak bisa untuk mencetak warna. Karena desainnya sendiri printer ini khusus untuk mencetak dokumen atau mencetak gambar dengan kualitas cetak hitam putih. Jadi tidak dilengkapi dengan warna CMY. Nah, karena biasanya pada printer-printer yang lain biasanya karena ada CMYK, jadi untuk printer ini dia tidak mempunyai kapasitas untuk cetak warna. Terus printer ini menggunakan tinta yang sudah direkomendasikan dari pabrikan Epson. Printer ini juga sudah direkomendasikan untuk menggunakan tinta pigmen, jadi yang basicnya anti air atau anti luntur. Biasanya tinta pigmen itu sendiri dibutuhkan karena kalau di kantor-kantor Remisa ya, karena ada beberapa dokumen penting atau dokumen yang memang dibutuhkan untuk arsip perusahaan.
Memang kebutuhan tinta pigmen itu tidak bisa dipungkiri lagi, memang sangat-sangat diperlukan untuk di wilayah kantor. Itu rata-rata yang saya ketahui dengan tinta yang berkapasitas cetak dengan kualitas tinta pigmen itu rata-rata memang kantor, kebutuhannya kantor. Ya banyak sih untuk percetakan, tapi percetakan itu sendiri biasanya melayani keperluan kebutuhan kantor juga gitu. Terus ketiganya, printer ini juga sudah bisa mencetak secara duplek, jadi bisa bolak-balik gitu loh Remisa. Salah satu kelebihan. Terus kelebihan berikutnya yaitu printer ini juga sudah dilengkapi dengan tombol panel, fitur tombol power panel, atau sudah dilengkapi dengan layar monitor yang istilahnya apa Remisa, mempermudah atau menggampangkan kita secara pengoperasionalannya. Karena printer ini juga sudah dilengkapi dengan fitur salin cetak Remisa. Printer ini mempunyai kapasitas fotokopi atau salin cetak dengan resolusi 600 x 600 dpi untuk salin cetaknya. Untuk kecepatannya sendiri, printer ini dengan cetakan draft itu mempunyai kecepatan yang cukup sangat menarik. Karena apa Remisa? Printer sekecil ini bisa mencetak atau mempunyai kecepatan di angka 39 ppm. Mengingat dengan harga 4 jutaan, printernya juga menurut saya juga kecil, tapi kalau urusan kecepatan, printer ini juga sudah dilengkapi atau dibekali dengan kecepatan yang cukup sangat apa Remisa, karena kecepatan ini biasanya rata-rata berada atau dipunyai oleh printer-printer dengan cetak laser atau cetak serbu. Tapi printer inkjet yang ada di depan kita ini sudah bisa mencetak dengan kapasitas kecepatan 39 ppm dengan kualitas draft. Untuk kualitas standarnya sendiri, printer ini mempunyai kecepatan di angka 20 IPM untuk cetak standar. Terus meskipun printer ini hanya bisa mencetak hitam Remisa, printer ini mempunyai kepala cetak atau print headnya itu 2 jalur. Makanya dia cepat karena apa? Halaman 1 pakai garis 1, halaman 2 pakai garis kedua atau jalur kedua. Jadi bergantian gitu loh Remisa. Intinya di situ. Secara kelebihan, secara fungsional juga sudah saya sebutkan di awal-awal video tadi. Tapi printer ini juga dengan kelebihan atau dengan beberapa fitur yang ditawarkan di harga 4 jutaan itu tadi Remisa, printer ini juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa? M2140 atau 3140 itu Remisa. Printer ini masih belum mempunyai fitur ADF yang biasa kita temukan pada printer yang modelnya tinggi-tinggi seperti ini. Dia hanya bisa mencetak dengan kapasitas cetak A4 atau salin cetaknya A4. Jadi masih belum dilengkapi fitur ADF. Kalau mau atau pengen menginginkan dengan model yang seperti ini, dengan fitur yang seperti ini, dengan kapasitas salin cetak atau scan fotokopi itu tadi dengan fitur ADF Remisa, para Remisa bisa menggunakan tipe di atasnya ini atau barengannya ini Remisa di tipe M3170. Kalau barengannya M2140 ini Remisa itu ada M2170. Dia juga sudah dilengkapi dengan fitur ADF. Jadi kayak bersamaan gitu Remisa. 2 varian, 2 kebutuhan. Jadi harganya pun berbeda. Cuma selisihnya nggak terlalu banyak. Itu saja maksudnya Remisa kekurangannya. Oh belum Remisa. Terus yang bisa saya katakan kekurangan, karena printer ini menggunakan baki yang di bawah seperti ini juga tidak luput dari kekurangan. Seperti kalau kelebihannya seperti yang saya sebutkan di menit awal tadi, kalau kekurangannya memang agak saya tekankan karena apa? Kekurangannya dia kalau untuk cetak kertas agak tebal atau agak kaku itu
sangat beresiko Remisa. Beresikonya apa? Karena printer ini itu mempunyai roll kecil, apa ya, kayak roll penarik kertas itu namanya gigi transmisi paper. Itu fungsinya untuk menarik kertas yang ada di bawah sini. Nah ini kan melalui jalur-jalur Remisa. Itu ada beberapa gigi atau beberapa spare part suku cadangnya itu agak sulit kita dapatkan. Sedangkan suku cadang itu tadi atau gear itu tadi, nanti akan saya sepilkan gear-gearnya itu yang mudah patah atau apa ya, yang sering bermasalah, akan saya sepilkan gambarnya pada video kali ini. Karena apa Remisa, saya bisa ngomong seperti ini karena memang saya sendiri untuk menangani printer yang model seperti ini cukup agak lama. Jadi saya lebih tahu mana kekurangannya serta mana kelebihannya. Terus kekurangannya lagi, kenapa dia tidak bisa kertas agak kaku atau agak tebal Remisa? Setelah dari gigi roll itu tadi, printer ini itu punya dua line out, apa ya, punya dua sensor kertas gitu loh Remisa. Karena apa? Dia itu gimana ya, kalau kertas itu seperti gini Remisa, dari bawah ditarik ke atas di sini dicetak, ini jadi gini Remisa, shred shred, jadi kayak aduh ribet banget gitu loh Remisa. Tapi ya karena mau gimana lagi, karena printer ini juga bisa untuk mencetak duplek Remisa, jadi bolak balik printer ini bisa ya. Karena apa ya, intinya kertas itu sudah dari bawah ditarik ke atas, ditekuk ke atas gini, dicetak, terus dikeluarkan melalui sensor lagi. Sensornya ada di depan sini. Lah ini Remisa, ini sensor out kertas. Jadi dia itu ke belakang, ke atas. Ini kan kayak kertas posisinya kaku kan rekoso Remisa, roll, padahal roll yang ada di bawah sini itu dia bentuknya sangat kecil sekali. Dan suku cadangnya ini tidak semua toko, bahkan di toko online pun saya apa ya Remisa ya, belum menemukan tokonya, atau saya yang nggak bisa mencari namanya apa, terus akhirnya saya nggak bisa menemukan, entah bagaimana. Tapi yang jelas pada saat printer ini gearnya rusak, saya dapatnya itu kanibalan. Jadi saya kanibal dari printer yang lain yang sudah nggak layak pakai, giginya masih satu atau dua yang masih bisa tertolong. Akhirnya kebetulan printer ini kerusakannya di situ, akhirnya saya pindah untuk khusus gigi transmisi penyalur, istilahnya penyalur gigi transmisi kertas. Tapi kalau untuk roll bawah penarik kertasnya itu di pasaran banyak, tapi harganya juga cukup agak mahal karena di angka 250 ribuan. Belum ongkos pasang. Kalau Remisa bisa pasang sendiri ya 250 tambah ongkos kirim mungkin kalau di marketplace. Tapi kalau Remisa ini tidak mengerti teknik atau tidak mengerti teori cara penggantiannya seperti apa, pasti para Remisa akan terkena atau menambah biaya pengeluaran pada jasa. Gitu Remisa ya. Selain spare partnya 250 itu tadi, nanti para Remisa pasti akan mempunyai pengeluaran untuk biaya jasa pasangnya itu tadi. Itu salah satu kekurangan yang fatal pada tipe printer M2140 atau M3140. Atau atasnya itu dia mekaniknya sama, rollnya sama. Jadi keempat printer ini sepengalaman saya itu gigi-giginya, transmisinya semua sama. Makanya kayak printer itu tipe 1 ke satunya itu naiknya sedikit-sedikit Remisa. Kenapa di printer itu dominannya kok arahnya gini? Orang itu melihatnya bukan spesifikasinya Remisa, bukan apa ya, kayak fitur apa saja yang ditawarkan, itu kayaknya nomor 2. Nomor pertama itu adalah printer ini awet nggak?
gitu. Pasti kebanyakan atau orang-orang itu menanyakan, Mas printer ini awet nggak, printer ini tipe ini awet nggak, ini awet nggak, rekomendasi nggak Mas. Nah lah yang sering saya temui itu pertanyaan ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk printer ini yang menurut saya, ini penilaian saya pribadi yang sangat fatal, yaitu pada transmisi atau gigi penarik kertas, jalur penarik kertas. Saluran dari purge itu gigi penarik kertasnya sampai ke penarik bawah. Itu giginya temen remisa sangat tipis sekali, terus ada beberapa part itu sangat kecil, tadi sampai hancur. Seperti yang saya sebutkan tadi ya gitu remisa, giginya sangat kecil dan posisinya itu ada di dalam. Dan tidak semua teknisi remisa ya mungkin tahu kerusakannya di mana, tapi suku cadangnya ini carinya di mana. Kita tahu kerusakannya tapi tidak punya suku cadangnya, ya goroh remisa, jadi percuma juga gitu. Itu hal yang menurut saya agak fatal pada tipe printer M2140 ini. Kalau purge sendiri perawatannya sama sih, sekian ribu lembar pasti ada masa pakai atau jangka pemakaiannya. Pasti di situ kendala-kendala seperti itu ya saya anggap itu adalah sebuah perawatan atau biaya operasional. Terus berikutnya printer ini untuk pembuangannya menggunakan chip detektor. Jadi untuk pembuangannya ini batas masa sekian batas masa cetak. Jadi para remisa diharuskan atau harus membeli produk pembuangan seperti yang saya pegang ini harganya di angka 270 kalau yang original, karena ada yang KW. Kalau yang original itu biasanya busanya lebih padat, jadi daya serapnya juga lebih bagus. Mas semisal busanya nggak saya ganti, saya belikan chip detektornya saja, bisa nggak? Bisa Mas. Intinya tetap bisa remisa ya, tapi karena ini fungsinya untuk pembuangan, jadi buat tinta yang tidak terpakai, jadi dia penampungannya ada di dalam sini. Ya kalau 2-3 kali sih nggak apa-apa remisa, tapi kalau keterusan ya otomatis printernya nanti akan karena penampungnya ini nggak muat, akhirnya melebar-melebar di meja gitu remisa. Itu salah satu bisa dikatakan kekurangan, bisa dikatakan kelebihan. Kelebihannya kita enggak atau terhindar dari melebar-melebar tinta itu tadi. Apa bahasa Indonesia yang melebar remisa? Pokok pasti para pengguna printer pahamlah tinta-tinta yang berserakan di meja. Lah itu hal yang menurut saya agak perlu dibahas pada tipe M2140 atau M3140. Pasti ada pertanyaan, Mas printer ini kan punya input kertas atau kalau bagi bawah dia punya input kertas yang ada di atas ya, meskipun nggak banyak sih, itu biasanya bisa digunakan untuk kertas-kertas yang agak tebal kan Mas. Bener remisa, bisa digunakan kertas yang agak tebal, dia posisinya ada di atas. Saya sepilkan gambarnya. Tapi meskipun lewat atas seperti ini, printer ini juga nanti outnya atau keluarnya itu tetap melalui tray kertas yang ada di atas ini, yang ada posisinya ada di tengah sini. Jadi dia gini, seret. Lah ini otomatis kan nekuk lagi remisa. Biasanya menjadi perdebatan bagi para pemaham printer. Terus saya bikinkan video seperti tadi remisa, saya bongkar seperti itu tadi ya. Fungsinya karena di channel-channel yang lain atau di konten kreator yang lain lah, agak jarang membahas printer seperti yang ada di depan kita ini. Kebanyakan konten-kontennya itu yang ada di luar negeri, entah itu di Eropanya, entah itu di India. Memang printer ini
nggak begitu umum di kalangan masyarakat. Karena apa ya, melihat dengan harganya sekian, fitur yang ditawarkan, kelebihan serta kekurangannya itu kayak masih belum cocok untuk digunakan pada kebutuhan masyarakat secara umumnya gitu Remisa. Memang nggak begitu berisik seperti printer-printer yang lain Remisa ya, karena saking kecilnya gigi-gigi transmisi dan begitu banyaknya gigi transmisi penghantar sehingga printer ini lebih silent atau lebih senyap Remisa ketika digunakan. Ya kalau memang biasanya ngeprint atau mencetak agak di waktu-waktu malam ya biar nggak berisik juga, printer ini cukup rekomendasi sih. Terus kebutuhannya nggak terlalu banyak ya wis nggak apa-apa Remisa, tapi ya itu tadi pertimbangkan dulu sebelum beli printer ini, terutama pada ketersediaan suku cadang atau spare partnya. Tapi kalau bisa ya ambil tipe yang lain aja lah Remisa. Kalau tipe-tipe yang ini ya itu tadi diangen-angen dhisik, karena mengingat harganya sendiri juga tidak murah. Kalau memang nggak ada gengsi terus kebutuhannya hanya untuk cetak hitam dan nggak pengen luntur ya bisa mencari opsi yang lain. Semisal tipe yang di bawahnya lah yang nggak punya fitur fotokopi kayak itu, harganya akan lebih murah, toh hasilnya nanti juga sama. Kalau ngomongin soal kecepatan, saya rasa karena ini untuk keperluan pribadi, kita nggak akan terburu-buru atau selak nandinti atau ketinggalan pesawat kan nggak mungkin Remisa. Jadi kecepatan itu hanya apa ya, hanya pelayanan atau nilai plus nilai tambah yang diberikan pada produk yang ditawarkan. Oh ya, ini juga menjawab pertanyaannya masnya, kalau memang scan juga butuh ya saya sarankan, karena ini memang untuk kebutuhan kantor Remisa ya, pasti ada anggarannya. Saya lebih merekomendasikan pakai printer yang tanpa scan aja lah Mas. Jadi kalau memang kantor itu biasanya scan memang agak diperlukan atau agak penting ya jangan pakai printer-printer yang model seperti ini. Pakai langsung dianggarkan untuk disisihkan untuk anggaran pembelian scan seperti yang ada di depan kita ini. Tidak perlu saya bahas secara detail atau secara lengkap, tapi untuk scan yang model-model seperti ini produknya dari Epson, ini cukup rekomendasi atau cukup awet. Dia sendiri juga cepat, yang penting jangan sampai yang perlu diperhitungkan hanya ketika kita nyekan, karena itu dokumen sudah jadi. Biasanya yang sering terjadi itu karena rusaknya karena staples. Kertasnya masih di staples, ada yang ketinggalan pas waktu ngelepas, akhirnya dia masuk scanner, itu sering ngerusak roll atau sering ngerusak kaca filmnya. Itu sih salah satu apa ya yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan scanner yang model-model seperti ini. Karena printer scanner ini cepat Remisa. Kita tidak akan membahas scanner ini Mas secara detail ya Mas ya, tapi intinya scanner seperti ini cukup rekomendasi untuk digunakan di kantor. Untuk usaha juga rekomendasi ya wis, mengingat harganya sekian, tapi kalau untuk kebutuhan kantor saya pastikan pasti ada anggarannya gitu. Makanya kenapa kalau memang ini bisa dinego pakai tipe yang lain, mungkin tipe yang bawahnya tanpa ada fitur fotokopi, ya mending pakai tipe yang bawahnya. Terus untuk kebutuhan scannernya kita bisa anggarkan atau ajukan untuk kebutuhan scanner unit yang seperti ini, seperti yang ada di depan kita ini. Oke, saya rasa videonya cukup panjang Remisa ya, karena dari awal kalau nggak saya jelaskan sedetail mungkin ya saya takutnya nanti jadi salah paham. Jadi kesimpulannya, kalau mau dibeli ya monggo Mas, enggak juga monggo, bisa cari opsi yang lain atau tipe yang bawahnya juga bisa. Anggaran bisa dibagi ke atau ditambahkan ke scanner seperti yang ada di depan kita ini.
Saya pertegas kembali, printer ini bukannya produknya jelek, karena printer ini dengan desain, beberapa desain itu tadi saya menilainya dari kebutuhan secara umum. Dan selanjutnya saya pamit undur diri Remisa, karena saya rasa sudah cukup. Mohon maaf bila mana ada beberapa kekurangan atau kelebihan yang mungkin kurang jelas saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dari apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, ya mohon maaf Remisa. Intinya para Remisa bisa mencari rekomendasi atau mencari penjelasan di tempat yang lain. Barangkali bisa lebih detail atau lebih arahnya lebih mantep gitu loh Remisa, sebelum membeli printer seperti model-model yang ayu yang seperti ini. Saya sampaikan mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para panjenengan penonton semuanya. Seperti biasa saya sampaikan di akhir video, saya selalu mendoakan para Remisa selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, selalu diberikan kelancaran rezeki, manfaat, barokah, serta selalu diberikan kebahagiaan dalam berkeluarga. Oke, cukup sekian video dari saya. Bila mana ada yang perlu ditanyakan bisa komen di bawah atau WA langsung ke nomor yang ada di deskripsi Remisa saya. Oke, cukup sekian, saya ucapkan salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih para penonton yang sudah sabar melihat saya. Oke, cukup sekian. Kritik dan saran tetap selalu saya tunggu di komentar. Terima kasih.